Gimana rasanya sih Idul Fitri pagi-pagi? Oh ya, ini by the way, kalau lebaran di India itu sehari setelah di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tanggal 13 lebarannya hari ini, pagi ini nih tanggal 14 nih lebarannya India. Dan gue jalan-jalan cuma pakai kaos oblong, beneran nggak ngapa-ngapain. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi bareng sama Arman. Dan aku mau melaporkan aja nih bagaimana pagi lebaran di New Delhi, intinya di India. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, sepi. Cuma ada beberapa mobil. Cuma alhamdulillah selama lockdown ini, kan kita masih lockdown ya di New Delhi, itu masih ada Uber sama auto, istilahnya bajai. Masih bisa muter-muter mereka dan masih bisa apa ya namanya ya, masih bisa beroperasi gitu, karena mereka dinilai sebagai suatu hal yang penting gitu ya, sebagai salah satu kebutuhan yang wajib gitu intinya, kalau ada apa-apa, kalau mau ke rumah sakit dan sebagainya gitu kan. Jadi yang jelas hari ini sholat idnya sendirian di rumah aja, dan nggak ada keramaian sama sekali di daerah sekitarku ya. Jadi bener-bener sepi, nggak ada apa-apa. Lockdown kayak gini sepi banget, bener-bener cuma ada satu auto tuh lewat tuh, autonya lewat, ada berapa mobil seliweran, tapi ya udah gitu aja. Jadi beneran nggak ada sesuatu hal yang spektakuler yang terjadi. Jadi teman-teman yang di Indonesia bersyukurlah, kalian mungkin masih bisa sholat id dan makan nastar, makan opor ayam dan sebagainya dengan enak di Indonesia. Sementara di sini kami di India bener-bener yang nggak ngapa-ngapain. Gimana rasanya sih Idul Fitri pagi-pagi? Oh ya, ini by the way, kalau lebaran di India itu sehari setelah di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tanggal 13 lebarannya hari ini, pagi ini nih tanggal 14 nih lebarannya India. Dan gue jalan-jalan cuma pakai kaos oblong, beneran nggak ngapa-ngapain, karena emang nggak ada apa-apa. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Dan yang jelas karena untuk menghindari gitu, karena super duper serem banget gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa varian COVID-19 yang di India ini udah bermutasi lebih parah daripada yang di Inggris ya. Yang di Inggris itu lebih parah, jadi lebih serem. Sehingga kabarnya sih, katanya temanku yang dokter, katanya imunitas kita itu, kekebalan kita tuh kayak apa ya, nggak ngaruh gitu loh. Jadi kalau kita udah punya vaksin tuh, dia tuh bisa menghindari imunitas kita gitu loh. Dan walaupun alhamdulillahnya gara-gara lockdown ini sih, alhamdulillah ya, gara-gara lockdown ini jumlah kasus COVID-nya di New Delhi terutama sudah menurun drastis banget, dan thanks to lockdown gitu ya. Cuma ya gitu, angka kematian masih tambah naik karena oksigennya habis. Oksigennya nggak di mana-mana, banyak banget. Jadi walaupun gimana ya, walaupun angka COVID-nya, angka positif COVID-nya menurun, tapi angka kematiannya semakin naik. Dan itu memang benar-benar nggak bisa diapa-apain gitu. Obat yang buat COVID-19 aja itu benar-benar sampai masuk black market gitu, karena saking langkanya. Jadi yang harganya harusnya umpamanya Rp1.000 nih umpamanya ya, jadi 10.000, 20.000 gitu-gitu. Jadi benar-benar naik 1000% gitu. Luar biasa deh pokoknya, ngeri banget nih teman-teman. Salah satu ujung lain rumah kosong, pelompong, nggak ada aktivitas apa-apa, beneran nggak ada hiruk pikuknya. Dan kita sebagai minoritas ya, apalagi kita orang Islam kan minoritasnya di sini. Jadi ya udah gitu aja gitu loh. Aku juga gimana ya, ini nggak pertama kali sih, karena tahun lalu kan juga kita, alhamdulillah kita masih bisa sholat id yang tahun lalu bareng-bareng gitu, walaupun sambil jaga jarak. Cuma sekarang tuh udah nggak ada lagi, nggak ada yang kayak gitu, beneran kosong-kosong, plong. Tuh
Sepi. Lebaran loh guys, lebaran. Beneran sepi. Cuma ada anjing gonggong. Jadi ya udah gitu aja. Beneran nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada selebrasi apa-apa. Apalagi takbiran ya, Bo. Nah, kalau seumpamanya tadi kita mau cari makan gitu ya, bikin masak sayur gitu-gitu, orangnya kita datengin ke tempat itu. Di situ biasanya. Jadi tukang sayurnya yang dari pasar tuh bawa gerobak, dorong gitu ke situ. Jadi kitanya nggak boleh ke pasar, tapi orang pasarnya ke sini. Jadi kitanya nggak datang ke kerumunan gitu. Karena kalau kita datang ke kerumunan, ya udah parah jadinya. Karena satu orang bisa nyebar ke orang-orang yang lain, dan yang paling menakutkan tuh bukan literally karena COVID-nya, tapi karena oksigennya yang kurang gitu loh. Karena oksigennya kurang, ya udah bisa jadi kita bisa kena gitu. Itu yang lebih parahnya kayak gitu. Gitulah intinya. Ini ada anjing gonggong dari tadi tuh. Sepi. Dan lagi-lagi karena daerahku bukan daerah muslim, jadi banyak banget anjingnya. Dan anjing di jalanan tuh ya udah di mana-mana gitu, jalan-jalan aja gitu. Ini mobil-mobil bobrok yang diparkir di situ. Kebetulan sebelah ini kantor polisi, dan dia ngederek mobil-mobil yang udah bobrok. Dan ini disimpan di sini. Berjajar di sini mobil bobrok semua. Tuh. Nah, gitu. Beneran nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada hiruk pikuk yang berasa Allahu Akbar gitu, nggak ada. Kita takbirnya pakai YouTube. Takbirnya pakai YouTube semalaman udah nggak ngapa-ngapain. Jadi dan ini juga sih yang bikin aku kayak, aku juga selalu wanti-wanti sama keluarga aku di Indonesia, kalau bisa jangan mudik. Dan aku juga bilang sama teman-teman semuanya, please jangan mudik dulu. Dan gue setuju dengan jangan mudik itu, karena kalau lihat kejadiannya kita di sini, itu bener-bener udah ngeri banget. Ini ada bis. Tuh. Itu kayak bis Transjakarta gitu loh teman-teman. Masih beroperasi, cuma dia lebih jarang. Intensitasnya lebih jarang gitu. Nggak sering tuh ada bis lagi. Tapi sepi banget. Tuh. Hah. Sepi. Tong, sepi. Ya lockdown tuh ya kayak gini, bener-bener sepi. Sebelah sana juga sepi. Nggak ada apa-apa sama sekali. Beneran kosong, melompong, pong. 1-2 mobil lewat, tapi udah nggak ada apa-apa. Jadi itu teman-teman, ini bener-bener masih jam 9 pagi. Ini gue record jam 9 pagi ini, dan ini bener-bener nggak ada apa-apa. Kita nggak ada sholat id masing-masing. Udah kelar gitu aja. So sekali lagi buat teman-teman, maksud dan tujuan aku untuk bikin video ini adalah supaya teman-teman tetap jaga jarak, social distance, walaupun kumpul-kumpul sama keluarga pakai masker, sering-sering cuci tangan, hand sanitizer. Kalau perlu mandi dulu gitu kan, mandi dulu nanti waktu masuk rumah. Dan minum multivitamin, vitamin C, vitamin D, gitu-gitulah yang bikin supaya badan kuat, imunitas kita tambah kuat gitu-gitu kan. Dan sebenarnya sih aku mau pulang ke Indonesia, cuma karena di India ini masih belum boleh terbang kan ke Indonesia, karena gitulah. Dan aku punya cuti itu cuma 18 hari. Sementara kalau ke Indonesia dari India ya, kita harus dikarantina dulu sama 14 hari, oke? Jadi apa gunanya cuma 4 hari di Indonesia, nggak ngapa-ngapain kan gitu. Sayang aja gitu, jauh-jauh mahal-mahal, penerbangan bolak-balik, belum rasain apa-apa, udah pesen tiket pulang. Dan
dan tiket pesawat pun mahal, sekitar $400. Itu kalau yang biasa ya. Kalau yang luar biasa kayak NNE, kayak ANA, Airs, terus kayak apa lagi nih? Kayak si apa tuh? Etihad dan sebagainya yang kudu muter dulu itu sampai 18-20 jutaan. Dan gak mungkin juga gue bisa mampu untuk bayar segitu banyaknya gitu kan. Hanya untuk 4 hari dan karantina di hotel, itu pun nggak tahu hotelnya di mana. Ya kalau di Wisma Atlet ya, nggak tahu lah ya. Ada teman-teman yang dapat hotel di Wisma Bagus, ada di Wisma Atlet. Tapi 14 hari ngapain juga kan. Jadi bener-bener apa ya, sayang aja gitu. Cuma masih mendingan Indonesia sih daripada Australia. Kalau lo balik denda di penjara 5 tahun kalau nggak salah. Jadi masih mending, masih manusiawi kebijakannya Indonesia menurut gue sih gitu. Jadi gitu aja tuh, sepi, kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, ya udah teman-teman, gitu aja report dari aku di pagi Lebaran di India kali ini tahun 2021. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa tetap jaga kesehatan, bener-bener jaga diri, jangan sampai teman-teman kena COVID-19. Oke? Bukan karena takdir, tapi karena bagaimana cara kita mengantisipasi adanya kejadian itu terjadi, gitu ya. Gitu aja. Thank you dan sampai jumpa. Bye bye.